Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alidrus dari kelas 7J. Kali ini saya akan menceritakan bukti atau dalil kebenaran sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Allah dapat dibuktikan dengan dua cara, yaitu dalil akli, dalil yang didasarkan akal, dan dalil nakli, dibuktikan dengan dasar Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat wajib dan mustahil Allah adalah sebagai berikut. 1. Wujud, artinya ada. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang wajib kita sembah, itu pasti ada. Allah Subhanahu wa taala itu ada tanpa ada perantara sesuatu dan tanpa ada yang mewujudkan. Mustahilnya Adam, artinya tidak ada. Dalil akli, adanya Allah Subhanahu wa taala dapat dibuktikan dengan adanya alam dan seisinya ini. Semua barang yang ada di lingkungan kita pasti ada yang membuat. Adanya meja, ada yang membuat, yaitu tukang. Adanya baju atau pakaian karena dibuat oleh penjahit. Alam ini pasti ada yang membuat dan tidak mungkin ada dengan sendirinya. Dalil nakli berdasarkan firman dalam Quran surat Al-Imran ayat 2. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. 2. Kidam, artinya terdahulu. Sebagai zat yang menciptakan seluruh alam, Allah Subhanahu wa taala pasti lebih dahulu ada sebelum makhluk. Mustahilnya fana, artinya rusak. Dalil akli, akal sehat mengatakan bahwa tukang kayu lebih dahulu ada daripada meja yang dibuatnya. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam semesta. Dia lebih dulu dari ada sebelum alam ini ada. Dalil nakli, firman Allah Quran surat Al-Hadid ayat 3. Wal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya, dialah yang awal dan yang akhir, yang lahir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. 3. Baqo, artinya kekal. Allah Subhanahu wa taala senantiasa ada, tidak akan mengalami kebinasaan atau kerusakan. Mustahilnya fana, artinya rusak. Dalil akli, semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala akan rusak, sedangkan Dia sebagai pencipta tidak akan rusak. Allah Subhanahu wa taala akan kekal selamanya dan Dia tidak akan pernah mati. Dalil nakli, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. Kullaman 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Artinya, semua yang ada di bumi yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. 4. Mukhalafatul lil hawadisi, artinya berbeda dengan makhluk Allah. Allah pasti berbeda dengan makhluknya, meliputi sifat, zat, dan perbuatannya. Mustahilnya mumatsalatul lil hawadisi, artinya serupa dengan makhluk. Dalil akli, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang sempurna dan istimewa. Sifat Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan sifat makhluknya. Dalil nakli, Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat Quran surah Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un huwas samiun basir. Artinya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang maha mendengar dan melihat. 5. Qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan terhadap sesuatu apapun dan tidak membutuhkan tempat dan zat yang diciptakan. Mustahilnya ihtiyaju ligraihi, artinya butuh kepada yang lain. Dalil akli, Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam adalah maha kuasa. Dia tidak memerlukan bantuan dari kekuatan lain karena mempunyai kekuatan yang ada pada dirinya sendiri. Dalil nakli, firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Ankabut ayat 6. Wa man jahada fa innama yujahidali nafsi innallaha laghaniyun anil alamin. Dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah
untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. 6. Wahdaniyah, artinya esa. Allah itu esa dalam zatnya, tidak tersusun dari beberapa unsur atau badan, tidak ada zat yang menyamai zat Allah Subhanahu wa taala. Esa sifatnya, sifat Allah Subhanahu wa taala tidak terdiri dari dua sifat yang sama dan tidak ada satupun yang menyamai sifat Allah Subhanahu wa taala. Perbuatannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kesempurnaan dalam perbuatan dan tidak satupun yang dapat menyamai perbuatan Allah. Mustahil. Ta'adud, artinya berbilang. Dalil akli, manusia dituntut untuk meyakini bahwa wujud Allah Maha Esa, satu. Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Dalil nakli, firman Allah Subhanahu wa taala, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Quran surat 112 Al-Ikhlas ayat 1. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Artinya, sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak dan binasa. Maha suci Allah yang memiliki arsy dari apa yang mereka sifatkan. Quran surat Al-Anbiya ayat 22. 7. Qudrat, artinya kuasa. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dengan kekuasaan yang tidak terbatas. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu. Kuasa Allah untuk mewujudkan dan meniadakan segala sesuatu yang dikehendakinya. Mustahilnya ajzun, artinya lemah. Dalil akli, manusia dapat berkuasa tapi kekuasaannya sangat terbatas. Manusia tidak akan dapat mempertahankan dirinya untuk tetap hidup. Kuasa Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Dalil nakli, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 20. 8. Iradah, artinya berkehendak. Allah Maha berkehendak dan tidak seorang pun yang mampu menahan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan segala yang terjadi di dunia berjalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mustahilah karahah, artinya terpaksa. Dalil akli, manusia mempunyai kehendak tapi banyak yang tidak terlaksana. Kehendak Allah Subhanahu wa taala pasti terlaksana karena Dia Maha Kuasa. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, tidak satupun yang dapat menolak. Allah Subhanahu wa taala mempunyai kemauan dan kehendak sendiri dalam menciptakan alam semesta, dan Dia tidak akan pernah diperintah dan diatur pihak lain. Dalil nakli, firman Allah Subhanahu wa taala, Innama amruhu iza arada syai ayyakul kun fayakun. Artinya, sesungguhnya perintahnya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah. Quran surah Yasin ayat 82. Wajib. Ilmun artinya mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, mengetahui dengan jelas akan semua perkara yang tampak dan samar tanpa ada perbedaan antara keduanya. Mustahil, jahlun, artinya bodoh. Dalil akli, akal sehat pasti mengakui bahwa orang yang membuat sesuatu pasti mengetahui sesuatu yang akan dibuat Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam ini dan Dia mengetahui semua ciptaannya. Dalil nakli, firman Allah Subhanahu wa taala, Wallahu bikulli syai'in qadir. Artinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat Al-Hujurat ayat 16. 10. Hayat, artinya hidup. Allah Subhanahu wa taala Maha hidup. Hidup Allah Subhanahu wa taala adalah kehidupan abadi, tidak akan mati. Mustahil, mautun, artinya mati. Dalil akli, seluruh kehidupan makhluk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang mengatur semua kehidupan makhluk hidup. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mati dan Dia kekal selamanya.
Dalil nakli, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Quran surat Al-Imran ayat 2. 11. Sama, artinya mendengar. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan pendengaran manusia yang biasa dibatasi ruang dan waktu. Allah Subhanahu wa taala mendengar dengan jelas semua yang diucapkan hambanya lahir maupun batin. Mustahilnya sumun, artinya tuli. Dalil akli, tidak ada sesuatu yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun jumlah suara manusia ratusan juta, semua akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil nakli, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha sami'un alim. Artinya, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat Al-Hujurat ayat 1. Basor artinya melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu yang tampak maupun samar. Bahkan andai kita ada semut hitam yang berjalan di tengah malam yang gelap gulita, Allah Subhanahu wa taala melihatnya dengan jelas. Mustahilnya umyun artinya buta. Dalil akli, Allah melihat segala sesuatu, baik yang besar maupun yang kecil, bahkan ada yang tersembunyi. Tanpa bantuan alat untuk melihat, penglihatan Allah tidak ada batasnya. Teknologi manusia yang paling canggih pun tidak mungkin dapat mengimbangi penglihatan Allah. Dalil nakli, firman Allah Subhanahu wa taala, Innahu huwas-sami'un basir. Artinya sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran surat Al-Isra ayat 1. 13. Kalam artinya berfirman. Firman Allah Subhanahu wa taala tanpa suara dan kata-kata, tidak sama seperti perkataan manusia yang terdiri dari suara dan susunan kata-kata. Istilah bukmun artinya bisu. Dalil akli, kalam berarti Allah Subhanahu wa taala berbicara melalui firman-Nya yang berupa wahyu. Dalil nakli, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa kallamallahu Musa takliyama. Artinya, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Quran surat An-Nisa ayat 164. Dari sifat yang 13 itu, para ulama menambahkan 7 sifat yang merupakan penguat dari 7 sifat yang terakhir. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Sehingga sifat-sifat Allah yang wajib dan mustahil menjadi 20 sifat. Sifat-sifat itu adalah Qadiran, artinya yang maha kuasa. Mustahilnya ajizan, yang artinya lemah. Yang sekarang 15, muridan artinya yang maha berkehendak. Mustahilnya mukrohan, artinya yang terpaksa. Wajibnya aliman, artinya yang maha mengetahui. Mustahilnya jahilan, artinya yang bodoh. Wajibnya hayyan, artinya yang maha hidup. Mustahilnya mayyitan, artinya yang mati. Wajibnya sami'an, artinya yang maha mendengar. Mustahilnya as-somu, artinya yang tuli. 19. Wajibnya basiron, artinya yang maha melihat. Mustahilnya a'ma, artinya yang buta. 20. Wajibnya mutakalliman, artinya yang maha berfirman. Mustahilnya abkam, yang artinya yang bisu. Sekian, terima kasih. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.